Apakah benar orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang terlunta-lunta, yang kehilangan pekerjaan, yang cemas apa mereka masih bisa makan besok pagi, apa benar mereka butuh online course? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di podcast dan video kali ini saya pengen ngajak ngobrol tentang empati. Sorry nih, kalau tone-nya agak-agak gimana ya. Karena memang ini lahir dari kegeraman gue ngelihat beberapa fakta atau fenomena yang ada belakangan ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita alami. Intinya saya ngelihat banyak banget tindakan gitu ya atau hal-hal yang nunjukin banget gimana empati kita rada-rada luntur. Misalnya ya belakangan ya belum lama ini kita dengar viral banget tentang orang-orang yang kepaksa tinggal di emperan atau di kaki lima ya, di depan toko-toko yang udah tutup, misalnya di kawasan Tanah Abang kalau di Jakarta, simply karena mereka udah nggak mampu lagi bayar kos atau tempat kontrakan. Gara-gara apa? Gara-gara tempat kerja mereka tutup, ya bisnis mereka hancur karena COVID gitu ya. Gue cuman mikir ya, kan banyak ya masjid-masjid yang kosong dan kemudian dikunci karena nggak dipakai lagi buat ibadah sebab kita dianjurin ibadah dari rumah. Kenapa ya pengurus-pengurus masjid misalnya atau pengurus tempat ibadah yang lain nggak tergerak buat nyediain tempat penampungan bagi orang-orang yang sedang dapat musibah ini? Atau sebelumnya lagi nih jauh saat awal-awal COVID-19 ini merebak, kita tiba-tiba aja kehilangan stok masker kan? Iya kan? Begitu kita sadar, gue perlu pakai masker nih gitu ya. Tiba-tiba stok masker menghilang dari pasar. Ataupun kalau ada, ditawarkan dengan harga yang selangit gitu ya. Simply kenapa? Karena ternyata ada aja pihak-pihak yang mengail di air keruh. Mereka nimbun itu masker, kemudian mereka jual lagi dengan harga yang menjulang tinggi. Gila kan? Gitu ya. Kemudian juga kita dengar betapa sakit banget gitu ya. Para tenaga kesehatan kita yang diusir dari tempat kos mereka, dari kontrakan mereka, simply kenapa? Karena mereka bertugas di rumah sakit yang jadi rujukan COVID. Dan ternyata induk semang atau pemilik tempat kos mereka itu, pemilik kontrakannya takut ketularan gitu ya. Sehingga mereka kemudian terpaksa pindah dan terlunta-lunta gitu loh. Untung aja Gubernur Anies kemudian berinisiatif ya membuka Hotel Bintang 5 yang ada di bawah koordinasi Pemprov DKI sebagai tempat singgah, tempat istirahat bagi mereka. Udah gini ternyata masih ada aja orang yang tega nyinyir. Sekelompok anak muda yang mengklaim ya dari Aliansi BEM Sejakarta gitu, komplain di media sosial dan bilang langkah Anies ini lebay. Padahal belakangan ketahuan ya, banyak di antara mereka udah bukan pengurus BEM. Padahal guys, untuk para tenaga kesehatan ini yang ada di garda terdepan yang paling berbahaya dalam konteks penanganan COVID-19, sekedar istirahat di Hotel Bintang 5 itu sama sekali nggak sebanding sama risiko, sama jerih payah, sama pengorbanan yang udah mereka berikan di dalam tugas mereka. Lu bayangin deh, begitu mereka harus berhari-hari atau harus langsung ya bersentuhan dengan para pasien, status mereka otomatis akan menjadi ODP. Begitu mereka menjadi orang dalam pemantauan, artinya apa? Mereka nggak bisa bebas pulang ke rumah mereka. Mereka harus terpisah dari anak, istri, pasangan, orang-orang yang paling mereka cintai selama waktu yang cukup panjang. Kebayang nggak sama lo? Gitu ya. Kemudian kita lihat di daerah lain misalnya, ya Pak Ade Ganjar gitu ya, itu menyatakan akan menyediakan tempat di mana? Di Taman Makam Pahlawan. Untuk apa? Menguburkan para tenaga kesehatan, para dokter dan perawat yang gugur ketika merawat pasien-pasien COVID-19. Bro, gue cuma pengen ngomong ya, tenaga kesehatan itu pengen dilindungi, pengen dibantu oleh kita semua. Antara lain apa? Dibekali dengan APD yang memadai supaya mereka bisa memenangkan peperangan ini dan selamat. Mereka nggak pengen mati, walaupun setelah itu mereka akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Belum reda nih kegeraman gua nih dengan kondisi ini. Kemudian kita dengar apa lagi? Ternyata juri bicara ya dari gugus tugas penanggulangan COVID ngomong gitu ya dalam satu rilisnya. Dia bilang apa? Di satu sisi dia minta agar orang-orang kaya itu peduli sama orang-orang miskin. Ya dalam konteks bencana yang berat ini. Dan tapi di sisi lain nyakitin ini. Dia minta agar orang miskin itu tidak menulari orang-orang kaya. Aduh, gue pengen banget ngomong sama si bapak yang satu ini. Mungkin dia nggak tahu atau nggak nyadar bahwa orang-orang kaya itu yang lebih mungkin sebagai carrier yang menularkan orang lain. Kenapa? Karena mereka yang punya duit untuk warawiri
keluar kota atau bahkan keluar negeri. Sehingga mereka paling rentan tertular dan kemudian menularkan kepada orang lain. Nah, ini kalau dibikin panjang daftarnya bisa banget. Dan mungkin nggak ada ujungnya. Tapi semuanya guys itu menggambarkan betapa neraca empati kita sebagai bangsa itu lagi minus. Masih untung dia rada ketolong nih karena ada orang-orang atau lembaga-lembaga swasta, lembaga-lembaga sosial milik masyarakat yang kemudian terjun langsung untuk memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang paling terdampak gara-gara COVID ini. Nah guys, menurut gua sayang banget ya kalau empati ini hilang. Ya, dari nilai-nilai kita sebagai sebuah bangsa yang punya nilai-nilai Pancasila. Karena empati inilah yang bikin kita jadi bangsa besar dan bangsa yang beradab. Dan kita tahu semua bahwa empati adalah sebuah nilai yang sangat-sangat penting. Bahkan dalam bisnis. Ya, bisnis ini kan sebuah area dalam kehidupan yang dipersepsikan ukurannya cuma untung dan rugi. Padahal kalau kita menyelami lebih dalam, empati penting banget dalam bisnis. Saya yakin di antara kalian banyak yang tahu konsep yang namanya design thinking. Sebuah konsep yang banyak dipakai kalau kita bicara innovation, kalau kita bicara product development. Nah, kalau kita lihat prosesnya, awalnya apa coba? Awalnya adalah empathizing. Gimana kita mampu menangkap apa yang merupakan pain point dari klien kita. Jadi lu nggak mungkin bikin produk yang keren dan di-buy-in oleh klien kalau lu nggak bisa identifikasi. Sebenarnya customer itu siapa sih? Ya, customer personanya itu kayak apa? Kemudian apa yang merupakan pain point mereka? Apa yang pengen mereka kita bantu untuk di-solve? Nah, semakin valid empathizing kita dan semakin kita mampu melakukan validasi atas apa yang kita lihat dan kita dengarkan, maka produk yang kita develop itu bisa jauh lebih mudah diterima oleh customers atau oleh klien kita. Kelihatan kan? Even dalam bisnis aja empati ini penting banget. Nah, kalian mau yang lebih dalam lagi? Yuk kita lihat. Agama saja itu menempatkan empati sebagai sebuah nilai yang luar biasa. Mungkin di antara kalian ada yang tahu ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sudah mengingatkan. Tidak akan masuk surga seseorang yang di malam hari dia tidak bisa tidur dengan nyenyak sementara tetangganya itu kelaparan. Yuk kita renungkan sedikit yuk. Nilai apa sih yang pengen digarisbawahi oleh Nabi dari hadis tadi? Kan jelas empati kan, bukan nilai yang lain. Bahkan di masa Nabi Isa alaihissalam itu diceritakan. Ada seorang pelacur yang kemudian dikabarkan masuk surga. Gila kan? Pelacur yang, mohon maaf ya, itu seringkali dikonotasikan sebagai sebuah profesi yang sangat hina. Itu dia bisa masuk surga. Bukan karena dia tobat terus dia sholat tahajud atau dia ibadah gimana-gimana. Enggak. Simply karena apa? Satu hari dia pulang ya. Mungkin yang atau juga ya mungkin pulang habis melakukan profesinya begitu. Satu hari dia pulang dan dia melihat ada seekor anjing. Anjing bro, bukan orang. Ada seekor anjing yang kehausan. Dia kasihan banget sama itu anjing. Kemudian dia apa? Dia serok air nih dari got mungkin ya. Dengan alas kaki, dengan sepatunya gitu. Terus dia minumin nih ke si anjing ini. Dan itu yang bikin dia masuk surga. Ini kan message-nya lagi-lagi tentang empati. Atau juga kita dengar kisah ya. Ada seorang penguasa Islam, seorang khalifah di masa lalu, namanya Umar bin Abdul Aziz. Yang ketika dia dinyatakan oleh sebuah dewan kehormatan begitu, terpilih menjadi khalifah, menggantikan khalifah sebelumnya, dia pingsan bro. Kebayang gak lo ya, ada orang kepilih untuk menduduki jabatan yang lebih berkuasa dari sekedar presiden atau raja gitu ya, itu pingsan. Kan kalau di sini ya mohon maaf ya, ini maaf banget nih. Seringkali orang kalau dinyatakan kepilih jadi pejabat publik, itu sujud syukur, bahkan kendurian tuh sekeluarga besar gitu yang ngundang tetangga, handai tola dan segala macam. Ini enggak pingsan. Ketika siuman ditanya oleh orang banyak, wahai khalifah kenapa engkau pingsan? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Ini wah luar biasa, ini level empatinya itu tinggi banget. Dia bilang gini, saya tiba-tiba kepikiran, kalau di wilayah kekuasaan yang diamanahkan pada saya ini, ada seekor saja keledai yang kemudian tersesat entah di pojok padang pasir yang mana. Dia tersesat, nyasar, berhari-hari, kelaparan, kemudian mati. Kira-kira saya mau jawab apa di hadapan Tuhan yang menciptakan si keledai itu? Gila banget kan guys? Kebayang gak? Ini keledai aja dia pikirin gimana nasib orang-orang yang di bawah kepemimpinan dia. So jadinya masuk akal ya.
Kalau dalam masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang relatif pendek, sekitar cuma 2,5 tahun itu, kemudian menjelang akhir masa kepemimpinannya, itu dikabarkan tidak ada lagi orang yang masuk kategori sebagai mustahik. Lo tahu kan ya, mustahik itu orang yang dalam syariat Islam gitu ya, dalam fikih Islam, orang yang masuk kategori layak menerima zakat gitu ya. Jadi kebayang nih kalau lo hidup di zaman itu ya, lo kaya raya gitu ya. Nah ini tiba saatnya bayar zakat nih gitu kan. Mau bayar nih. Ternyata apa? Semua orang nolak. Karena semua orang sudah level muzaki, pembayar zakat. Sehingga waktu itu Baitul Mal ya, Baitul Mal ini lembaga negara yang tempat menyimpan itu zakat ya, harta-harta zakat yang dikumpulkan dari masyarakat itu sampai penuh, gudang-gudangnya sampai harus ditambah. Can you imagine? Gara-gara apa kemakmuran itu dicapai? Gara-gara rajanya atau penguasanya menunjukkan nilai empati yang luar biasa dan gue yakin banget itu kemudian dicontoh oleh masyarakat banyak. Nah, artinya kembali sayang banget kalau sampai nilai ini hilang. Nah, oleh karenanya kita mesti merenung nih, jangan-jangan hari-hari belakangan ini kita kehilangan nilai-nilai tadi pada berbagai level. Yang saya paling takut adalah kalau yang kehilangan nilai-nilai ini adalah pemerintah. Orang yang menjadi tumpuan harapan dari jutaan rakyat. Akhirnya nanti apa? Banyak kebijakan-kebijakan yang ajaib. Misalnya kita dengar ya, waktu beberapa saat awal ya, saat pandemi ini merebak. Kita tahu kita kan pesen ya banyak alat rapid test dari China. Kemudian yang bikin saya geleng-geleng setengah mampus itu adalah ketika yang kemudian akan dites duluan itu justru adalah anggota dewan berikut seluruh anggota keluarganya. Pusing kan lu? Apa urusannya? Apa risikonya kok mereka duluan? Kenapa bukan kelompok yang paling rentan, yang paling terdampak oleh kasus ini atau oleh virus ini? Tenaga kesehatan misalnya gitu loh. Kenapa anggota dewan pula gitu? Untung aja kemudian ditolak rame-rame. Sehingga kebijakan yang kacrut ini kayaknya gak jadi gitu loh. Nah kemudian kita lihat juga misalnya gimana tetap aja mayoritas fraksi-fraksi yang ada di DPR itu ngotot untuk melanjutkan ya pembahasan atau diskusi undang-undang Omnibus Law. Tahu kan RUU Cipta Kerja. Kita bingung relevansinya sama penanganan COVID ketika sekian juta rakyat terdampak itu apa ya kira-kira. Nah guys, oleh karenanya yuk kita bareng-bareng tumbuhin kembali empati. Sebagai person sebenarnya gampang banget. Yuk kita mulai dari mengamati lingkungan sekitar kita. Siapa ya orang yang lebih malang dari gue nih? Siapa orang yang lebih susah dan apa yang bisa saya lakukan untuk mengulurkan tangan membantu mereka? Jadi sebenarnya tinggal mengamati, kemudian mendengar apa yang menjadi keluh kesah mereka. Tapi semuanya perlu didasari dengan kerendahan hati, dengan ketulusan. Enggak sotoy gitu loh. Ya kita dengerin, kita tanya dan kita bantu apa yang mereka butuhkan. Karena apa? Karena kalau kita sotoy ini bahaya gitu ya. Saya mau izin ngasih contoh satu kasus lain nih. Ya ini belakangan juga merebak. Tahu kan ya kasus kartu prakerja gitu ya. Yang kemudian ketika itu kita lihat orang-orang yang terdampak, orang-orang yang kemudian kehilangan pekerjaan itu akan dibantu. Tapi yang menarik adalah bentuk bantuannya itu salah satunya adalah mereka akan dapat saldo ya di kartu prakerjanya kalau nggak salah sebesar 1 juta rupiah. Yang itu bisa mereka gunakan untuk ngambil online course. Yang dipercaya bisa ningkatin kompetensi mereka sehingga mereka itu kemudian bisa ya asumsinya lebih mudah dapat kerja. Nah salah satu perusahaan yang kemudian digandeng pemerintah untuk bermitra namanya tahu kan ya, namanya adalah Skill Academy yang merupakan bagian dari Ruang Guru. Nah ini sempat heboh, kenapa? Karena CEO Ruang Guru yaitu Belva gitu ya waktu itu juga masih staf sus presiden. Iya sih kemudian Belva mengundurkan diri. Beberapa pihak angkat topi ya, dianggap wah Belva ini jantan juga gitu ya, cukup gentleman dan mundur untuk menghindari konflik kepentingan. Walaupun beberapa pihak yang lain malah sinis gitu ya, nanggapin wah enak aja lu, udah dapet aja. Ini strateginya benar-benar hit and rush ya, udah dapet ya lu pergi deh gitu kan. Tapi saya gak pengen ngomongin itu siang ini. Saya gak pengen ngomongin itu dalam video ini atau podcast ini. Saya pengen menyoroti sisi yang lain. Pertanyaannya adalah kebijakan itu sudah melewati proses empathizing yang benar atau belum? Gitu ya. Apakah benar orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang terlunta-lunta, yang kehilangan pekerjaan, yang cemas apa mereka masih bisa makan besok pagi, apa benar mereka butuh online course?
Itu pertanyaan mendasarnya bro. Iya. Menurut gue jangan-jangan mereka, bukan jangan-jangan ya. Gue aku yakin mereka lebih butuh bantuan makan gitu loh. Agar mereka bisa survive melewati hari esok gitu. Kebayang ya. Ini kan konon kabarnya dana yang dialokasikan 5,6 T ya. Itu kalau dialokasikan untuk bantuan langsung bagi mereka. Agar mereka bisa menyambung hidupnya. Wah itu luar biasa. Itu. Jadi yuk kita hidupkan kembali empati. Karena itulah yang membuat kita sekali lagi jadi bangsa besar, jadi bangsa yang beradab. Dan mohon maaf banget ya buat bapak-bapak yang ada di pemerintahan. Empati ini penting karena Anda dipilih dan digaji oleh kami, oleh rakyat Indonesia. Anda wajib berempati kepada kami, wajib berempati kepada rakyat jelata yang ada di luar sana dan mendengarkan suara hati mereka. Balik ke konsep bisnis tadi. Tadi kan gue bilang ya, perusahaan yang mampu berempati kepada customer itu akan dapat apa? Feedback positif banget. Customer akan cinta mati sama mereka. Sama. Pejabat-pejabat publik yang mampu membuktikan bahwa mereka punya empati yang tulus pada orang-orang yang memilih dan menggaji mereka akan mendapatkan cinta yang tulus, cinta mati dari publik yang telah memilihnya. Itu aja guys. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.